Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Andini Lubis. Saya seorang mahasantriwati semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, program studi pendidikan bahasa Arab. Video saya kali ini membahas tentang keunikan lembaga pesantren daripada lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan pendidikan Indonesia meningkat dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, mulai dari yang paling sederhana sampai terhitung modern dan lengkap. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut telah memainkan fungsi dan perannya sesuai tuntutan masyarakat pada zamannya. Pendidikan Islam secara kelembagaan tampak dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Di samping lembaga yang bersifat umum seperti masjid, terdapat juga lembaga-lembaga lain yang mencerminkan kekhasan orientasinya. Dalam lintas sejarah, kita mengenal beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia, diantaranya seperti Manasah, Dayah, Rangkang, Surau, pesantren, dan madrasah. Selain menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam, lembaga-lembaga pendidikan ini juga merupakan potensi dasar umat Islam Indonesia, mengingat ini adalah khazanah bangsa dan akan menjadi salah satu katalisator menuju kebangkitan peradaban Islam. Secara terminologi, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Dengan demikian, lembaga pendidikan pondok pesantren memiliki ciri khas tersendiri. Bahkan, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tertua di dalam sejarah Indonesia, yang berperan besar dalam proses keberlanjutan pendidikan nasional. Sesuatu yang unik pada dunia pesantren ialah begitu banyak variasi antara satu pesantren dengan pesantren lainnya. Namun, pada umumnya akan tetap ditemukan kesamaan dalam beberapa aspek. Di antaranya bentuk kepemimpinan, organisasi pengurus, dewan kiai, dewan guru, susunan rencana pengajaran, kelompok santri, dan bagian-bagian lain yang jika dibandingkan dengan satu dan lainnya, maka akan ditemukan tipologi dan variasi dunia pesantren. Kehadiran pesantren tidak pernah lepas dari tuntutan masyarakat. Selain mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat, pesantren juga diperkuat dengan seluruh komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti kiai dan ustadz, serta para santri yang mengabdikan dirinya demi kelangsungan pesantren. Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren saat ini terus berbenah diri dengan melakukan berbagai pola dan inovasi pendidikan, guna menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Hal tersebut dilakukan pesantren karena telah mendapat dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Sidiknas menempatkan lembaga pesantren setara dengan sekolah pada umumnya. Dengan demikian, meskipun dalam pelaksanaannya, wewenang dan tanggung jawab pesantren tetap berada di tangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Lembaga pendidikan pesantren sudah pasti mendapat nilai lebih daripada lembaga-lembaga pendidikan lainnya, karena lembaga pendidikan pesantren mengantarkan peserta didiknya menjadi orang yang cerdas sekaligus berakhlak luhur serta memiliki keterampilan. Upaya pendidikan pesantren dalam mengadaptasi perkembangan global yang penuh dengan muatan ilmu dan teknologi dengan cara memasukkan kurikulum pendidikan umum ke dalam kurikulum pendidikan pesantren. Perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan pesantren saat ini, baik dari segi manajemen, akademik atau kurikulum maupun fasilitasnya, menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandangnya. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas Islam, pesantren memiliki tujuan dalam mencetak kader bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak,
sebagai modal dalam menghadapi tuntutan masyarakat global dengan tetap mempertahankan sikap tafakuh fiddin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.